Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Badan Pusat Statistik merilis data terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi atau PDB Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 yang tumbuh negatif. Rabu kemarin kontraksi negatif ini bahkan melebihi yang diprediksi oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Sejumlah langkah dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya. Kita akan lihat data-datanya bersama Jason Sambo. Silakan Jason. Ya, Sumi dan juga pemirsa, kalau kita melihat kemarin data yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik yang menyebutkan bahwa di kuartal 2 tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ternyata terkontraksi negatif 5,32%. Banyak sejumlah pihak yang kemudian deg-degan atau cemas terkait dengan kondisi ini. Tapi sebelum cemas berlebihan atau deg-degan, karena nyatanya memang kita belum masuk ke dalam era resesi atau masa resesi, kita coba lihat dulu apa sebenarnya maksud atau keadaan sebenarnya dengan pertumbuhan ekonomi negatif 5,32% ini. Dan benarkah Indonesia akan masuk ke jurang resesi? Kita akan coba melihat rilis data BPS kemarin pemirsa, dan kita akan coba membandingkan secara year on year atau di periode yang sama di tahun sebelumnya. Tepatnya di kuartal 2 kalau kita melihat di tahun 2019 pemirsa, di sini terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia atau PDB Indonesia mencatatkan pertumbuhan positif 5,05%. Walaupun kita lihat di kuartal 3, kuartal 4 sampai dengan kuartal 1 tahun 2020 terus mengalami penurunan. Tetapi setidaknya tidak terkontraksi negatif seperti kuartal 2 yang sampai negatif 5,32%. Kalau secara Q2Q atau dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, maka perekonomian Indonesia ini terkontraksi negatif 4,19%. Dan kalau kita melihat sebenarnya data-data ini 5,32% ini yang negatif ini sebenarnya lewat pemirsa dari prediksi yang pernah disampaikan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia yang pada saat itu memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif di kisaran negatif 4,5 sampai negatif 4,8. Dan kalau kita melihat bagaimana sebenarnya situasi negatif 5,32% ini pemirsa, secara sederhana analoginya artinya negara ini sekarang pendapatannya sudah dalam kondisi minim begitu pemirsa. Terus kemudian yang kedua, karena pandemi COVID-19 yang membuat pemerintah Indonesia memberlakukan sistem pembatasan sosial, tentu berdampak pada industri yang mengalami perlambatan. Dari perlambatan ini juga menimbulkan efek domino pemirsa. Kalau kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan kemarin yang melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya, yang ini juga berpengaruh terhadap pendapatan para masyarakat sehingga ujungnya adalah kemampuan atau daya beli masyarakat ini juga ikut menurun. Tapi kalau kita balik lagi ke pertanyaan yang pertama, apakah Indonesia akan masuk resesi? Kita pun bahkan belum bisa menentukan itu karena salah satu syarat untuk bisa negara dikatakan mengalami resesi kalau sudah mengalami pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut atau kita bisa memastikannya sekitar nanti di kuartal 3 pada bulan Oktober. Kita melihat sebenarnya sektor-sektor apa saja yang mengalami penurunan atau kontraksi. Setidaknya ada 10 sektor pemirsa, mulai dari di sini ada pertambangan, administrasi pemerintahan, konstruksi, sampai yang terakhir ini adalah transportasi dan juga pergudangan. Kalau kita melihat angka dari kontraksinya memang cukup dalam, yakni minus 30,84%. Ini sedikit banyak karena dipengaruhi memang pembatasan sosial yang diberlakukan, karena dengan adanya pembatasan ini maka masyarakat mobilitasnya menjadi berkurang dan terbatasi. Tapi selain sektor-sektor yang mengalami kontraksi atau penurunan, ternyata ada juga sektor yang mampu survive atau bertahan bahkan tumbuh positif. Kita lihat mulai dari jasa keuangan di sini pemirsa yang chartnya berwarna kuning. Kemudian ada jasa pendidikan, pertanian, real estate, jasa kesehatan, pengadaan air, sampai yang tertinggi adalah informasi dan komunikasi yang mencatatkan kurang lebih pertumbuhan positifnya 10,88%. Kita akan coba melihat lagi secara lebih detail apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi sejumlah sektor ini mengalami kontraksi yang begitu dalam. Kita akan melihat dalam informasi grafis berikutnya. Kita melihat dari sudut konsumsinya pemirsa. Kita lihat dari konsumsi rumah tangga yang biasanya mempunyai porsi sekitar 57,85% di PDB ternyata mengalami minus atau penurunan sekitar 5,51%.
Kemudian pembentukan modal tetap bruto atau BMTB yang biasanya memiliki porsi 30,61% turun menjadi minus 8,61, begitupun dengan ekspor menjadi minus 11,66, impor menjadi minus 16,96, sementara konsumsi pemerintah yang juga banyak pakar ekonomi menganggap ini sebagai kunci penting untuk bisa memulihkan ekonomi juga minus pemirsa 6,9, dan yang terakhir adalah konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga ini juga minus 7,76%. Tapi selain faktor-faktor ini, kalau kita tahu juga salah satu sektor yang cukup seksi dan bisa menawarkan Indonesia penghasilan atau pendapatan adalah dari sektor pariwisata. Kita bandingkan dengan tahun lalu, bahkan penurunannya juga cukup drastis, sekitar 88,7%. Kita lihat berikutnya pemirsa, bagaimana kemudian sejumlah negara bisa menimbulkan optimismenya mereka untuk bisa bangkit dan memulihkan perekonomian di negara mereka masing-masing. Karena pada dasarnya sebenarnya setiap negara mempunyai permasalahan yang hampir sama terkait dengan menghadapi potensi resesi ini. Kita lihat mungkin dari India dulu pemirsa pertama, di mana Narendra Modi sebagai Perdana Menteri India mengklaim bahwa negaranya akan memimpin kebangkitan ekonomi global pasca pandemi. Dan ini disampaikan melalui virtual conference dalam tajuk India Global Week 2020 yang pada saat itu dihadiri oleh sekitar 5.000 peserta dari 30 negara. Dan pada saat virtual conference tersebut artinya disampaikan bahwa kurang lebih India mengajak dan membuka karpet merah untuk perdagangan internasional dan juga investasi asing. Kita lihat yang berikutnya adalah negara Tiongkok, di mana konsuler Kementerian Perdagangan Provinsi Fujian Tiongkok yakni Wu Fei yang juga menyatakan bahwa Tiongkok telah pulih 100% di bidang perdagangan luar negeri dan juga perusahaan. Ada sejumlah kebijakan yang kemudian dilakukan, yang kemudian disarankan kepada pemerintah Indonesia, sehingga pada kuartal 2 tahun 2020 ini bahkan Tiongkok mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif sekitar 3,2%. Berikut ini ada saran-saran yang disampaikan untuk Indonesia. Yang pertama, Indonesia disarankan untuk bisa menstabilkan, membentuk tim kepemimpinan untuk bisa menstabilkan perdagangan luar negeri, kemudian menstabilkan lowongan kerja dan juga membantu dalam kesulitan kredit. Selain Tiongkok, kita melihat di negara Amerika salah satunya adalah Brazil, yang dimana di sana analis keuangan juga menilai bahwa investasi langsung asing diperkirakan di tahun 2020 ini pemirsa mencapai sekitar 55 miliar US dollar, dan untuk di tahun berikutnya di tahun 2021 kurang lebih mencapai 64,1 miliar US dollar, di mana para ekonom dari Brazil juga sendiri menilai bahwa mereka optimis bahwa negaranya tidak akan jauh terpuruk di tahun 2020 ini dan akan segera speedy recovery di tahun 2021. Kita kembali lagi ke Indonesia dengan data yang sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik kemarin. Apa kata para pakar ekonomi? Kita lihat dalam informasi grafis berikutnya. Menurut Bima Yudhistira sebagai pengamat Indef atau Institute for Development of Economics, yang di sini yang menekankan adalah ketika tingkat konsumsi turun dan investasi rendah saat ini pemirsa, seharusnya harapan ada pada belanja pemerintah untuk bisa memulihkan ekonomi nasional. Tapi realisasinya belanja pemerintah hanya mencapai minus 6,9% secara year on year. Artinya di sini sudah disarankan sebenarnya oleh Bima Yudhistira bahwa pemerintah harus bisa memperkuat belanja pemerintah, walaupun Bima Yudhistira nampaknya menilai pemerintah masih semacam tertahan belanja pemerintahnya di sini. Tapi tidak hanya dari sisi pemerintah saja, Bima Yudhistira sebenarnya juga menyarankan kepada kita sebagai masyarakat umum untuk bisa menghadapi berbagai resiko yang akan terjadi ke depan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemirsa adalah dengan berhemat, kemudian memiliki pos dana darurat, karena sejatinya kita tidak akan pernah tahu sampai kapan keadaan ini akan berlangsung. Berikutnya lagi, tidak hanya Bima Yudhistira yang berkomentar, ada juga Peter Abdullah, Direktur Riset Core atau Center of Reform on Economics, yang menyatakan bahwa semua negara berpotensi mengalami resesi. Perbedaannya hanya masalah kedalaman dan kecepatan recovery. Yang saya garis bawahi di sini adalah pemirsa, kecepatan recovery-nya. Kalau kita lihat mungkin tone-nya Peter Abdullah ini lebih menganggap bahwa ya Indonesia mungkin akan mengalami resesi. Tapi bukan itu sebenarnya permasalahan yang harus dipikirkan. Tapi terkait dengan recovery-nya seperti apa. Itu yang kemudian disarankan oleh Peter Abdullah lebih penting untuk bisa dipikirkan. Dan kita melihat kembali sebenarnya apa-apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dan bagaimana hasilnya. Kita lihat dalam informasi grafis berikutnya pemirsa, sejumlah langkah sudah dilakukan dan ternyata ada tren-tren positif. Kita lihat di sini PMI manufaktur sekitar 2,75% dari Maret ini meningkat menjadi
49,1% di bulan Mei dan meningkat kembali di 46,9% pada bulan Juli. Kemudian dari demand penjualan otomotif yang tadinya sangat rendah minus 82% menjadi minus 54%. Kemudian indeks penjualan real retail yang tadinya minus 20,6% di bulan Juni naik kembali menjadi minus 14,4%. Sementara untuk indeks keyakinan konsumennya naik juga pemirsa dari 77,8% menjadi 83,8% pada bulan Juni. Dan terakhir adalah survei kegiatan dunia usaha dari minus 13% naik ke minus 5%. Ini bisa dijadikan sebagai dasar optimisme untuk kita sebagai masyarakat bisa menghadapi dan juga memandang bahwa resesi ini masih bisa kita cegah dengan waspada. Tentu pemerintah juga sudah melakukan berbagai cara dan salah satu yang sempat ramai diperbincangkan adalah pemerintah punya program yaitu pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan anggaran sekitar 690-an triliun yang nantinya akan dialokasikan ke berbagai sektor. Yang ini diharapkan bisa menjadi booster untuk perekonomian kita. Tapi kalau ditanya apakah Indonesia akan resesi atau tidak, kembali seperti yang statement saya di awal, bahwa syarat untuk bisa sebuah negara mengalami resesi atau tidak, kita lihat dulu bagaimana apakah terjadi penurunan negatif atau pertumbuhan negatif ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Artinya kita masih akan melihat apakah di kuartal 3 atau sekitar bulan November nanti Indonesia pertumbuhan ekonominya akan menjadi lebih baik. Tentu kita berharap Indonesia di kuartal 3 akan menjadi lebih baik. Untuk sementara demikian, kembali ke Sumi. Baik, terima kasih Jason.